Data-data statistik berupa numerik yang diperoleh dari hasil pengamatan pada umumnya masih berupa data kasar yang belum bisa memberikan informasi yang jelas tentang data tersebut. Sebagai contoh, data hasil pengukuran suatu penelitian akan diperlihatkan pada tabel berikut. Ini adalah bagian contoh dari Nah, berikutnya, di dalam distribusi frekuensi, data disusun secara berkelompok di dalam kelas-kelas interval yang berbeda-beda. Contohnya, terdapat pada diagram batang daun dan distribusi frekuensi. Berikut adalah skala yang disusun dalam bentuk diagram batang daun dan distribusi frekuensi. Contoh yang kedua dalam bentuk skala 5 adalah berikut adalah contoh dari data hasil pengukuran yang disusun dalam skala 5 yang berbentuk tabel 6.4 diagram batang daun dan tabel 6.5 distribusi frekuensi. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang aturan perkalian. 1. Mengunci sebuah dadu sisi 6 dan sekeping uang logam bersamaan. Jika P unsur-unsur dadu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan N dalam kurung P sama dengan 6, Q unsur yang uang logam sama dengan G, A, dan N dalam kurung Q sama dengan 2, maka N P kali Q sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Artinya ada 12 pasangan terurut yang memuat unsur-unsur P dan Q. Jadi apabila suatu himpunan P memuat R elemen dan himpunan Q memuat S elemen, maka P kali Q adalah suatu himpunan yang memuat RS elemen, di mana RS adalah himpunan pasangan berurutan AB dengan AE elemen dan BE elemen Q. Aturan penjumlahan atau aturan pencacahan. Apabila suatu peristiwa terdiri dari N tahap yang saling lepas, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan R1, cara yang berbeda. Peristiwa kedua dapat dilakukan dengan R2, cara yang berbeda, dan seterusnya hingga peristiwa Kn yang dapat dilakukan dengan Rn cara berbeda, maka total peristiwa tersebut adalah R1 tambah R2 tambah bla 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 sampai cara yang berbeda. Hal tersebut dinamakan aturan penjumlahan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan contoh soal aturan perkalian dan pencacahan. Kali ini kita akan membahas tentang aturan perkalian dulu. 1. Pengurus kelas yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan akan dipilih dari 6 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Tentukan banyak cara atau kemungkinan untuk membentuk pengurus kelas tersebut. Jawab. Ada 6 cara untuk memilih seorang laki-laki, 6 siswa laki-laki. Ada 4 cara untuk memilih seorang perempuan dari 4 siswa perempuan. Sehingga secara bersama-sama pengurus kelas dapat dibentuk dalam 6 kali 4 sama dengan 24 cara. Jadi jawabannya adalah 24 cara. Contoh yang kedua adalah contoh aturan penjumlahan. Untuk mengikuti kompetisi matematika, sebuah sekolah diwajibkan mengirimkan 1 siswa perwakilan. Jika dalam tahap akhir seleksi terpilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, tentukan banyak cara sekolah tersebut memilih wakilnya untuk mengikuti kompetisi matematika. Jadi jawabannya, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang saling lepas karena peristiwa pertama tidak dilanjutkan dengan peristiwa kedua atau peristiwa tersebut bukan peristiwa berpasangan. Oleh karena itu,